Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menyiksa rasa sakit. Di malam badai yang gelap, hujan lebat yang megah melanda hutan pegunungan. Angin liar membawa suara menderu yang membuat suara hua-hua di hutan. Sesekali, guntur akan mengaum di langit. Suara gemuruhnya yang keras akan bergemuruh tanpa henti melalui gunung tempat suara deru itu bertahan. Ular perak melintas di langit gelap yang menindas di mana suara cila terdengar berulang kali. Sesekali, cahaya perak yang menusuk menerangi hutan gunung yang hitam pekat seolah-olah itu adalah siang hari. Di tebing gunung yang curam, sesosok manusia tua memiliki tangan di belakangnya saat dia berdiri di atas batu gunung yang tajam. Wajah lamanya tanpa ekspresi saat dia menatap kilat yang berkedip dan guntur yang menggelinding. Tubuhnya yang agak bungkuk seperti pohon pinus tua, berdiri dengan mantap di atas tebing. Dia memiliki sikap acuh tak acuh dan memaksakan yang menyarankan dia tidak akan bergerak terlepas dari cuaca brutal di sekitarnya. Namun, jika seseorang mengamati dengan seksama, seseorang akan dapat memperhatikan bahwa setiap kali tatapan lelaki tua itu mengarah ke pintu masuk gua gunung yang ditutupi oleh tumpukan batu yang pecah, cakar rajanya yang seperti tangan akan tanpa sadar dan tiba-tiba mengencang. Butuh waktu lama kemudian sebelum mereka pulih-pulih dan sekali lagi rileks. Orang tua itu berdiri di bawah petir tanpa membuka mulutnya untuk berbicara. Dia hanya mengamati langit dengan tenang. Sesekali, tatapannya mengarah ke gua gunung. Namun, dia hanya berhenti sejenak sebelum diam-diam memindahkannya. Sikap hati-hati itu seolah-olah dia takut dengan meliriknya untuk waktu yang lama. Dia akan mengganggu pelatihan pemuda di dalamnya. Malam hitam pekat perlahan berlalu di bawah tarian petir dan guntur. Hutan pegunungan tanpa ampun dirusak oleh badai sepanjang malam. Ketika malam hitam berangsur-angsur menghilang, seberkas sinar matahari yang cerah perlahan melesat dari kaki langit timur, fajar. Seluruh hutan pegunungan segera mengungkapkan sikapnya yang menyedihkan dengan banyak celah yang sekarang terlihat di dalam pepohonan. Matahari yang bulat perlahan terbit dari ufuk timur. Cahaya hangat yang redup tumpah ke seluruh negeri, membawa kekuatan dan vitalitas ke hutan pegunungan yang dilanda petir. Berdiri di atas batu gunung, Yao Lao sedikit memiringkan kepalanya untuk melihat matahari yang bulat perlahan terbit. Sudut matanya melirik goa pegunungan yang masih sepi dan tanpa reaksi sedikit pun. Sepasang tangan di bawah lengan bajunya segera dan tiba-tiba dikencangkan. Sudut matanya tanpa sadar bergerak beberapa kali dengan lembut. Yao Lao menghirup udara segar pagi hari. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Namun, kecemasan yang tersisa di hatinya membuatnya sulit untuk mendapatkan kembali ketidakpeduliannya yang biasa. Jari-jarinya yang agak kering dan kurus menepuk lengannya. Meski waktu berlalu, masih tidak ada gerakan di dalam gua gunung. Dengan segera, ketukan yang memiliki ritme menjadi berantakan seperti kondisi pikiran Yao Lao saat ini. Matahari yang baru saja terbit bergerak perlahan melewati hampir separuh langit. Sinar matahari yang hangat saat ini menjadi sedikit panas. Di bawah lingkungan seperti ini, kecemasan di hati Yao Lao diam-diam menjadi lebih kaya. Setelah diam-diam menunggu sebentar lagi, 10 jari yang digunakan Yao Lao untuk menepuk lengannya tiba-tiba berhenti. Matanya yang berlumpur secara bertahap melepaskan aura tanpa henti. Jelas, saat ini dia tidak berniat untuk terus menunggu tanpa tujuan setelah menunggu sepanjang malam. Saat jari-jari Yao Lao berhenti, nafas Qi yang kuat dan kuat mulai perlahan naik dari dalam tubuhnya. Tekanan yang disebabkan oleh Qi yang kuat menyebabkan beberapa binatang sihir terbang yang berputar-putar tinggi di udara mengeluarkan jeritan ketakutan dan melarikan diri dari tempat ini yang sekarang sangat mereka takuti. Saat Yao Lao bersiap untuk dengan paksa masuk dan menjelajahi apa yang terjadi,
gerakan yang tidak biasa akhirnya muncul di dalam gua gunung yang sunyi untuk pertama kalinya sejak tadi malam. Bang! Riak energi yang ganas tiba-tiba menyebar dari dalam gua gunung yang dengan cepat diblokir oleh dinding gunung. Seketika, banyak garis retakan besar dengan cepat meluas ke seluruh dinding gunung. Berdiri di atas batu gunung, Yao Lao mengamati garis retakan yang tiba-tiba memanjang. Wajahnya yang kaku sedikit mengendur. Karena masih ada pergerakan, orang di dalamnya setidaknya harus aman. Tidak lama setelah riak energi dilepaskan, beberapa riak energi yang lebih ganas lagi tersebar. Di bawah pengaruh riak energi ini, dinding gunung yang kokoh dan kokoh jelas menjadi agak goyah. Apa yang terjadi? Melihat gua gunung yang hampir runtuh itu, alis Yao Lao sekali lagi menyatu saat dia bergumam tidak yakin. Bang! Pada saat Yao Lao bingung, ledakan yang volumenya sebanding dengan guntur yang marah tadi malam tiba-tiba terdengar dari dalam gua gunung. Setelah serangan riak energi kali ini, gua yang telah memasuki kondisi runtuh mulai tiba-tiba membungkuk ke dalam saat gelombang suara gemuruh yang keras terdengar. Tumpukan batu besar menghempas ke bawah. Dalam sekejap mata, mereka menumpuk ke gua gunung sampai tidak ada yang tersisa selain tumpukan batu. Melihat pemandangan mendadak itu terjadi, wajah Yao Lao berubah sedikit. Jari-jarinya menekan lembut ke batu gunung dan tubuhnya buru-buru terbang menuju pintu masuk gua yang runtuh. Saat Yao Lao hendak mendarat di atas tumpukan batu, nyala api berwarna hijau tiba-tiba meledak dari bawah bebatuan yang tidak teratur. Segera, tumpukan bebatuan besar itu dengan cepat berubah menjadi lahar. Jari kaki Yao Lao dengan lembut melangkah di udara dan dengan paksa menghentikan tubuhnya yang turun, menghindari api berwarna hijau yang telah jatuh ke dalam keadaan liar dan ganas. Dia dengan cepat menatap bagian dalam gua gunung yang hitam dengan wajah bingung dan serius. Ah! Dari dalam gua gunung, teriakan melengking yang agak serak tiba-tiba meraung keras, seperti serigala liar yang terluka. Saat raungan ini terdengar, sebagian dari api berwarna hijau yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya tiba-tiba menyapu dari dalam gua. Apapun di depan nyala api berwarna hijau yang sombong ini dibakar menjadi cairan. Ada yang tidak beres. Mendengar raungan yang mengandung rasa sakit, wajah Yao Lao langsung menjadi sangat jelek. Dia mengutuk lembut saat api pendingin tulang berwarna putih tebal menutupi tubuhnya. Setelah itu, dia dengan paksa melewati api berwarna hijau dan dengan cara seperti kilat, bergegas ke gua gunung yang telah dihancurkan sampai benar-benar berantakan. Setelah mendarat, tatapan Yao Lao buru-buru menyapu bagian dalam gua gunung. Matanya akhirnya menyusut saat berhenti di tubuh pemuda yang kakinya berlutut di tanah dan kepalanya menunduk. Tinjunya berulang kali digunakan untuk menghantam permukaan batu. Lebih dari setengah pakaian di Xiao Yan saat ini dibakar. Mungkin karena kulitnya diperkuat secara signifikan tetapi Xiao Yan hanya menerima beberapa luka kecil meskipun memiliki banyak bekas darah di sekujur tubuhnya. Tampaknya merasakan Yao Lao masuk, Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Wajahnya yang awalnya dipenuhi energi hampir seluruhnya berubah pucat. Wajah bengkoknya tampak sangat menakutkan. Noda darah yang menusuk mata muncul di sudut mulutnya. Di antara giginya yang terkatup, benang darah segar merembes keluar. Batuan keras dan keras di bawahnya sudah memiliki jaring laba-laba seperti garis retakan yang terbentuk dari pukulan tinjunya. Tatapan Yao Lao dengan cepat menyapu wajah Xiao Yan yang terpelintir karena dia menahan rasa sakit yang hebat. Kulit kering di wajah Yao Lao berkedut sedikit. Sulit membayangkan rasa sakit yang mengerikan dan intens yang dialami Xiao Yan untuk mengubah Xiao Yan yang memiliki pengendalian diri dan daya tahan yang luar biasa ke dalam keadaan ini. Serahkan benda sialan ini. Melihat wajah Xiao Yan yang semakin pucat, hati Yao Lao bergetar saat dia dengan cepat berteriak. Dia tidak menyangka bahwa mencerna api surgawi menggunakan mantra api akan menyebabkan siksaan semacam ini yang bisa membuat orang gila. Tidak masalah,
Aku masih bisa menahannya? Mata Xiao Yan menatap dengan marah saat dia mengatupkan giginya dengan erat. Kata-kata samar yang keluar dari celah antara giginya yang terkatup rapat. Tinjunya sekali lagi menghantam permukaan batu dengan keras. Segera, batu besar itu meledak dengan keras. Tangan berlumuran darah Xiao Yan gemetar saat telapak tangannya diikat erat ke tepi sebongkah batu. Tepi batu yang sedikit tajam membuat lubang di telapak tangan Xiao Yan. Darah segar mengalir keluar dari tangannya dan mewarnai batu itu menjadi warna merah cerah yang menusuk mata. Saya mengatakan bahwa itu sudah cukup. Mengamati telapak tangan berlumuran darah Xiao Yan, wajah Yao Lao sedikit marah. Dia berteriak dengan marah dan kakinya menginjak tanah dengan keras. Seketika, tubuhnya tiba-tiba melesat ke arah Xiao Yan. Bang! Saat Yao Lao bergegas menuju Xiao Yan, tubuh yang terakhir, yang berlutut di tanah, tiba-tiba gemetar. Api berwarna hijau dari dalam tubuhnya melonjak keluar dan ditembakkan ke segala arah. Setelah itu, ia berputar ke arah Yao Lao, menggunakan jumlah yang sangat besar untuk memblokir Yao Lao. Ah! Ketika nyala api berwarna hijau melonjak keluar, gumpalan api itu sepertinya telah keluar dari semua pori-pori Xiao Yan. Rasa sakit hebat yang disebabkan oleh otot, tulang, dan selnya yang dibakar menyebabkan Xiao Yan meraih kepalanya dan dengan keras menjatuhkannya ke batu di sisinya. Untungnya, nyala api berwarna hijau melindungi tubuh Xiao Yan meski memberinya rasa sakit yang tak tertandingi. Jika tidak, Xiao Yan mungkin pingsan dan meninggal karena benturan di kepalanya. Semakin banyak nyala api berwarna hijau menyembur dari pori-pori Xiao Yan. Pada akhirnya, Xiao Yan benar-benar menjadi seperti pelempar api yang hidup. Sekilas, itu akan menyebabkan orang lain diserang teror. Energi, api inti teratai hijau, benar-benar terlalu kuat. Hanya dengan kekuatan Doushi Xiao Yan, tidak mungkin dia berhasil mencernanya. Saya harus menekannya. Sial. Satu-satunya hal yang dapat saya gunakan sekarang adalah api surgawi, saya. Tapi menggunakannya untuk menyelamatkannya sama saja dengan menambahkan bahan bakar ke api. Tatapan berpengalaman Yao Lao menyapu situasi Xiao Yan dan segera memahami sumber masalahnya. Namun, bahkan jika dia tahu inti masalahnya, dia tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Saat ini, dia hanya bisa berputar-putar dengan cemas. Namun, saat Yao Lao agak tidak berdaya, tangisan lembut tiba-tiba terdengar dari dalam gua gunung. Saat teriakan itu jatuh, sosok 7 warna tiba-tiba keluar dari lengan Xiao Yan. Mata ungu pucatnya menatap api berwarna hijau di tubuh Xiao Yan. Seketika, cahaya tak dikenal di matanya melonjak. Pithon Seven Colored Heaven Swallowing Pithon dengan cepat mengelilingi Xiao Yan. Setelah itu, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan membuka mulutnya. Kekuatan isap yang menakutkan langsung melonjak. Dengan kekuatan hisap, api berwarna hijau yang menyelimuti tubuh Xiao Yan segera dan dengan cepat ditarik ke dalam perut 7 warna surga menelan Pithon. Karena semakin banyak nyala api berwarna hijau ditelan oleh 7 warna surga menelan Pithon, nyala api berwarna hijau di tubuh Xiao yang juga secara bertahap menurun. Setelah beberapa saat, gumpalan api berwarna hijau terakhir akhirnya dan sepenuhnya meninggalkan tubuhnya. Setelah gumpalan api berwarna hijau terakhir meninggalkan tubuhnya, tubuh Xiao yang tiba-tiba bergetar hebat. Seluruh tubuhnya segera roboh lemah, tergeletak di permukaan batu yang sedingin es. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk menatap ular kecil 7 warna yang sangat bersemangat yang berputar-putar ke atas dan ke bawah. Sudut mulutnya perlahan meluap dengan senyum dangkal saat kelopak matanya sedikit bergetar. Setelah beberapa waktu, tatapannya akhirnya menjadi sangat gelap. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.